yang baik hati di ajaran itu? Coba kamu komentar lagi. Kok iblis baik hati di ajaranmu? Bingung saya. Belum lagi makna dasarnya indulgensi. Makna dasarnya kelembutan hati. Itu ada di mana? Ya kan? Ada di Yesaya 61 ayat 1 ya. Nih, saya buka. Saya buka. Nih ya, kamu harus tahu tulisan indulgens itu ada di Alkitab bahasa Latin. Nih ya, saya buka sebentar. Vulgata. Vulgata. Nih ya. Nanti tanya pendetamu, kok ada tulisan indulgens di situ? Oh, kok ada itu? Kok kita menentang gitu loh. Nah, ini dia. Nih ya, saya tunjukkan padamu. Ini adalah Alkitab bahasa Latin. Nih ya. Yang dibuka apa? Ini. Yesayas 61 ayat 1. Coba kita baca. Kenapa kok ada kata indulgens di sini? Kenapa ada kata indulgensiam di sini? Ini yang ditolak selama ini. Indulgensiam. Kata dasarnya indulgens. Coba. Coba kamu baca bahasa Inggrisnya. Ini. Indulgens itu apa? Aduh, Tuhan. Protestan. Ini apa? Ini apa? Freedom for the captives and release from darkness for the prisoners. Kita lihat versinya punya Protestan KJV, King James Version. Dalam bahasa Inggrisnya apa di sini? Coba. Proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to them that are bound. Sudah ngerti belum? Yang komen di bawah. Yang pinter dikit. Ya. Tidak ada itu indulgensi dalam bahasa Indonesia. Cuman pas dia masuk ke Indonesia dia berkembang karena apa? Karena LAI juga. Kita banyak bohongnya tentang indulgensi ini supaya mereka mendapatkan umat. Banyak bohongnya. Bahkan terjemahan PGI saja tentang indulgensi itu salah. Mereka tambah kata surat. Padahal tidak ada. Namun Kali-kali bilang di live banyak pendeta yang membohongi umatnya, gak jujur. Nah, jadi ini untuk teman-teman yang Katolik ya, kita sama-sama belajar ya, gitu. Coba teman-teman nanti buka definisi indulgensi itu di KGK nomor berapa ya? Tunggu, 1471 kalau tidak salah ya, 1471 betul. Kalau tidak iya, ya udahlah kalian bukalah di situ 1471. Kalau tidak salah itu definisinya ada di situ, gitu. Itu penghapusan dosa-dosa temporal, gitu. Tapi sebelum mendapatkan indulgensi itu harus ada apa? Sakramen tobat. Jadi bagaimana ceritanya itu bisa diperjualbelikan? Kalau kemudian indulgensi itu didapatkan dengan sakramen tobat harus dilakukan terlebih dahulu. Hah? Masuk akal tidak? Ini coba kalian pikirkan. Sebelum mendapatkan indulgensi harus melakukan sakramen tobat dulu. Kalau tidak melakukan sakramen tobat tidak akan mendapatkan indulgensi. Gitu. Sakramen tobat gratis, ya indulgensi masa bayar? Coba pintarlah dikit, gitu. Protestan. Biar tahu bagaimana apa itu indulgensi dan sakramen tobat, masuk Katolik dulu ya. Nah itulah, itulah. Biar tahu gitu gratis atau enggaknya indulgensi itu, masuk Katolik dulu gitu. Aku dosa lalu mendapatkan indulgensi baru nanti bilang, oh ternyata gitu, begitu. Untuk mendapatkan sakramen tobat harus dari sakramen baptis, dipercik dulu kalian, roh-roh hantu-hantu dari kalian, kepala kalian itu dipercik dulu, langsung keluar hantu-hantu itu baru bisa. Iya, sebelum itu sakramen tobat kalian harus lewati dulu sakramen baptis, ya kan? Dipercik dulu kalian dari hantu-hantu kalian, hantu-hantu protestantisme itu, begitu. Kalau belum itu ya nggak bisa lah. Jadi harus ada tahapannya. Katolik itu rapi. Tidak seperti Protestan. Mau masuk Protestan langsung ditenggelamkan di itu. Pulang-pulang baptis langsung keisi air ini telinga, hidung. Kedap air langsung ini. Aduh, itulah. Masuk Katolik tidak sesimpel itu. Aku aja sekarang masih katekumen. Sama Aku aja sekarang masih katekumen. sama kita, host.
proses masih menuju Katolik 100%. Ini katanya gini, penyembahan paling sempurna adalah dengan puji-pujian, bukan dengan cium patungan. Ini puji-pujiannya begini nggak? Dengar dulu. Tuhan bersamamu. John. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Itu. Yang apa? Yang kemudian yang panas mendengar itu, ya bisa dipastikan bahwa ada hantu yang bersemayam di dalam badannya. Gitu. Sudah bisa dipastikan. Begitu. Dan itu dari privasi kuno rasul kita loh. Tuh yang panas ya. Kalau yang tidak panas, yang pas dengar itu merindukan misa, ya enggak mungkin lah, gitu kan. Ini untuk yang roh-roh iblis yang ada pada umat Protestantisme, gitu. Itu pendeta Gilbert itu langsung kepanasan itu host. Karena saya lihat videonya itu dia bilang kayak di kuburan, itu bukan puji-pujian kata pendeta Gilbert itu. Waduh. Tidak ada di Alkitab bilang puji-pujian. Itu udah yamin. Dan ini juga nih, ini nggak ada di Protestan. Dengar ya. Ini adanya di 1 Korintus 11 ayat 26. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan hingga engkau datang. Nah, itulah doa setelah Ketinggalan zaman katanya Mina. apa? Ketinggalan zaman katanya itu Mina. Loh, masa ayat kitab suci dibilang ketinggalan zaman? Gimana ini? Waduh, Nah, ketinggalan zaman katanya Mina. macam mana lah ini lagu ayat kitab suci dibilang ketinggalan zaman nih? Ya Mereka- begitulah kerja disco. Mereka sukanya yang jingkrak-jingkrak itu. Baru itu host, bagaimana itu dengan pendeta Gilbert itu, kira-kira dia ketempelan apa itu? Nah, itu iblis. Udah bisa dipastikan itu iblis. Ya, sepatu anaknya pun disuruh cium-cium, loh. Gimana itu? Berarti Sepatu menyembah anaknya disuruh iya. cium-cium. Berarti menyembah ke sepatu itu. Nah, iya. Itu. Ingat. Tuhan itu, aduh, udah kemarin udah aku bilang ya, di mana ya? Di rumku kali ya. Oh, di room Nabi ke-31 ini. Nabi termulia, teragung ini. Gitu. Yesus hadir itu dalam 3 situasi dan kondisi, gitu. Yesus hadir, begitu. Yang pertama di Matius 18 ayat 20 ya. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Yesus hadir. Yang kedua, dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40, kalian baca semua itu. Itu kalian bacalah itu. Orang miskin apa segala macam itu, Yesus hadir di situ. Dan yang ketiga,
cuman dalam ekaristi. Namun ada tapinya. Kalau untuk kehadiran yang ketiga itu bersifat apa? Realis presensia. Gitu. Artinya kehadiran yang nyata. Gitu. Nah, untuk Protestan mana bisa kayak gitu? Terhambat tahbisan, terhambat dengan tidak ada altar. Gitu. Tidak ada ukupan, tidak ada kurban, bagaimana? Protestan tidak bisa menghadirkan Tuhan. Realis presensia itu tidak bisa dilakukan oleh Protestan, mohon maaf. Gitu. Kalau dua orang berkumpul, kalau untuk Protestan aku tidak tahu itu Tuhan Yesus yang seperti apa. Takutnya yang menyerupai. Yang menyerupai. Itu. Seperti itu. Betul. Nah, inilah Tritunggal dalam gereja Katolik yang dinyanyikan di dalam pada saat pertengahan misa. Dengar ya. Itu Tritunggal. Bukan lagu-lagu yang yang semua angkat tangannya kami gitu. Nggak kayak gitu ya. Itu bukan penyembahan. Itu bukan lagu-lagu penyembahan itu. Bukan ya. Gitu. Itu kalau yang benernya gitu. Lagu-lagu dalam penyembahan yang sakral, isinya itu semuanya dari kitab suci. Bukan pandangan pribadi. Begitu. Gitu. Mungkin kita sapa dulu teman kita yang baru datang ini. Rom, Bukan, Rom tadi. Ini Yamin. Yamin. Paman Yamin. Loh. Paman Yamin ngapain di sini? Oh. Alah, turunlah kau. Ya, mungkin saya juga izin turun dulu host ya. Sudah jam 11. Ya, tadi saya naik itu karena ada yang bahas sang penggugat sama ya Yahweh tadi itu ya. Enggak. Itu saya mau klarifikasi bahwa saya sudah tantang mereka ke Superboy tapi tidak berani bahkan sampai di-kick saya dari room mereka itu. Oke lah host ya, mungkin itu aja. Oke. Iya. Superboy itu siapa lagi Tuhan? Kebanyakan ini. Kebanyakan room. Aku cuma mampir, nggak sembarang mampir rumah kok. Jadilah orang Katolik yang jual mahal. Begitu. Loh, kita kan memang mahal. Masa murahan? Iya, teman-teman lain suka-suka nyari ribut loh. Nggak usah nyari ribut ke room yang jelas. Silahkan. Kalau kau bisa jelaskan Tritunggal di kursi sekarang, ajaib. Hah? Bisa jelaskan Tritunggal. Protestan itu Tritunggal yang mana dulu? Kalian tuh masih pakai Filioque dari Katolik? Atau yang campuran dari Calvin yang mengatakan Yesus itu menciptakan ini, neraka? Itu dulu pertanyaannya. Apa nih? Apa nih? Harus minta tuntunan Roh Kudus agar Mbak Minayong PX agar mengerti tentang penyembahan. Yuk, mudah. Baik, Bro Mato, baik, silakan. Tuntunan Roh Kudus tentang penyembahan. Nah, bagaimana lah itu penyembahan dalam kitab suci? Kau jelaskanlah bagaimana, naiklah dan jelaskan bagaimana penyembahan dalam kitab suci. Jangan cuma dibawa typing, harus. Silakan 11 tas. Gimana bang? Ya silahkan, apa yang mau disampaikan? Saya mau bertanya ini bang. Ya.
Iya. Eh, baik, pertanyaan saya, kenapa bisa gereja Katolik mengubah hukum dan waktu? Hukum dan waktu yang mana? Iya. Di dalam Taurat, eh, di dalam hukum Taurat, Mm-mm. gereja Katolik mengubah hari perbaktian yang seharusnya hari Sabat, kenapa diubah ke hari Minggu, Bang? Dan itu Oh, kamu dari gereja di mana, Advent? dengar dulu, Dari gereja mana dan kamu? Dari gereja mana? dan 11. itu 11. Dari gereja mana kamu? dinyatakan secara umum. 11. Dari gereja mana kamu? Dari gereja mana? Ya, saya Advent, makanya Oke, saya bertanya itu bentar kenapa. lagi. Gereja Katolik mengubah itu, terus sama kalender ke tanggal apa sih? Apa lagi? Harinya. Harinya sama hukum. Ya, abang sudah tahu nggak itu? Jawabannya Belum tahu. simpel jawabannya simpel. Orang Yahudi mengatakan Advent itu tidak melakukan seperti orang Yahudi. Jadi gimana jawabannya? Kalian itu hanya mengatakan melakukan sabat tapi tidak melakukan seperti orang-orang Yahudi yang membaca Midrash Oh, Mishnah pada saat itu. beda Taurat juga lah. kamu tidak baca. Beda. Nah justru itu makanya kebingungan Kami dari bukan Yahudi Yahudi. adalah ketika Protestan menggunakan kata sabat untuk di dalam iman kalian itu diketawain sama orang Yahudi karena Gini. sabat itu sangat-sangat sakral bagi orang Yahudi sehingga Gini. pada saat sabat mereka benar-benar fokus dalam yang namanya beribadah, membaca Gini. kitab-kitab Gini, gitu loh. tunggu. Sedangkan kalian tidak membaca apa-apa. Tunggu. Kami belajar setiap sekolah Sabat ada di dalam liturgi ibadah kami diskusi sekolah Sabat. Dan di situ kami belajar. Liturgi ibadah, kalian liturginya apa? Ibadah. Bagaimana? Liturgi ibadah ini bagaimana? Jadi kami belajar. Nah, pertanyaan saya di sini. Enggak, maksudnya liturgi ibadah Apakah kalian itu seorang bagaimana? Ibadah itu manusia apa? mempunyai otoritas untuk Tadi mengubah kau hukum bilang dan liturgi waktu? ibadah kalian bagaimana? Apakah seorang manusia Loh? bisa mengubah hukum dan waktu? Bentar, liturgi ibadah itu apa sih? Orang Yahudi Bisa mengatakan liturgi itu adalah pemberian kurban, itu Bisa liturgi. Bisa Itu. nggak? Nah, ibadah ya ibadah, liturgi. Itu dulu diluruskan, liturgi atau ibadah? Ibadah, sorry. Ah, itu. Nah, makanya jawab dulu pertanyaan saya yang pertama tadi. Gimana itu? Kenapa manusia mengambil otoritas Tuhan mengubah hukum dan waktu? Otoritas Tuhan. Yang mana? Yang mana? Otoritas Tuhan yang mana? Otoritas Tuhan yang mana? Yang mana otoritas Tuhan? Tuhan sudah membuat peraturan, tapi Di mana? gereja kalian mengubah dari Di hari mana? Sabat Di mana otoritas hari Tuhan? Minggu. Tuhan membuat otoritas di mana? ke hari Minggu. Aduh. Ya coba mana dasar biblisnya coba. Keluaran 20 ayat 8, ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. Kenapa Hari kalian Sabat di berkata situ hari apa? Sabtu? Hah? Hari Sabtu. Mana dasar biblisnya hari Sabtu? Coba. Kok Sabtu Hari sih? Sabtu, hari Sabat. Ya coba Sabat itu dasar biblisnya Jumat mana? petang loh. Hari Sabtu. Jumat Coba petang buka ke Sabtu petang. kamus besar bahasa Indonesia. Kau buka. Kalau Sabtu kamu masih pakai penanggalannya orang Katolik lah. Kau buka. Masehi. Buka. Kamu pakai penanggalan siapa? Orang Yahudi atau orang Katolik ini? Kok ada Sabtu? Kami pakai Ellen G. Pak, White. kalau Anda berargumentasi, tolong berikan bukti bahwa Sabat itu hari Sabtu. Itu dulu, satu-satu Pak, satu-satu. Iya. Bapak berikan bukti kepada kami di sini bahwa Sabat Adventis itu hari Sabtu. Karena di zaman Yesus itu belum ada kalender Gregorian, Pak. Nah, silakan sekarang Bapak bentangkan kepada kita kalender magic apakah yang digunakan oleh gereja Advent. Nah, Silakan. coba. Bukan kamus bahasa Indonesia. Kalian pakai kamus bahasa Indonesia apa Yahudi? Coba. Cepat. Sudah jelas itu loh. Kalian Mana mengubah hukum dan jelasnya? waktu. Bahkan uskup Mana kalian jelasnya? menyatakan Mana sendiri. jelasnya? Nah, Mana jelasnya? saya sebentar Pomantio, kita pelan-pelan Kalian saja. mengatakan Saya sendiri. meminta Bapak ketika mengucapkan sesuatu Kalian- itu kasih bukti ke kita gitu loh. Kasih bukti. Kalian Nih, menyatakan sendiri di depan ya mana umum. Sabtu adalah Ya, Sabat. Di depan Silakan. umum. Mana kok. di mana? Makanya di Sosial mana? media. Nanti saya Di mana? Di share mana hari linknya. Sabtu? Di mana hari Sabtu? Buktinya Hari mana? Sabtu Yes. dibuktikan dulu bahwa Sabat Oh, Ya. turun dia. ya. Begini. Oke, ada yang komen di bawah. Macam-macam. Sabat itu hari ke-7. Jadi hari Sabtu kata dia. Saya tanya. Kata Sabtu itu muncul ketika kalender apa? Itu aja dulu.
Kalau hari ketujuh ya bukan Sabtu, Minggu lah. Kalau ngikutin kalender sekarang. Makanya dipertanyakan, Sabat itu Sabtu itu dari mana? Gitu loh. Perhitungannya dari mana? Begitu. Gitu loh. Makanya dipertanyakan di situ. Oh, bukan hanya sekedar ngomong doang. Ada. Sekarang gini, teman-teman yang di bawah, kalender Gregorian itu 12 bulan, itu ketika Paus Gregorius pada abad ke-15 menambah 2 bulan di dalam kalender. Paham nggak? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baru ada ketika Gereja Katolik membuat kalender itu. Nah sekarang, referensi bahwa sesuai dengan kalender yang digunakan oleh Advent, itu tepat pada hari Sabtu itu yang mana hitungannya? Gitu loh. Emang dari dulu kalender Gregorian digunakan? Enggak. Sebelumnya kalender Julian. Bahkan orang Yahudi tidak menggunakan itu. Jadi yang mana kalender hitungan mereka ini? Itu yang kita tanya. Kita nggak nanya yang lain. Gitu. Kasih pembuktian gitu loh. Nih hitungannya nih. Kenapa disebut Sabat Yahudi? Ini kalender Yahudi. Pak, Sabat Yahudi atau Sabat Advent, kalau mengacu kepada Sabat di Perjanjian Lama, Pak, itu nggak pakai Gregorian, Pak. Kalendernya dan juga perhitungan harinya, Pak. Itu yang harus dipahami dulu. Kalian kan mengacu ke Perjanjian Lama, kan? Di Perjanjian Lama itu pakai kalender apa? Nah, itu yang dibawa ke sini ke kita, ditunjukkan nih, kalender Perjanjian Lama nih. Gitu. Ada di Kisah Rasul, hari pertama dalam minggu itu mereka berkumpul, yaitu hari Minggu. Hah? Di mana itu? Di mana itu? Hari pertama dalam minggu. Dalam minggu itu loh, bahasanya dalam minggu itu. Bukan hari Minggu, dalam minggu itu. Masya Allah. Pio, kamu udah bikin sesajen, Pio, di depan kamu, Pio? Udah? Atau belum nih, Pio? Aduh, buset dah. Ya, apa itu maca-maca? Dari gereja mana kamu? Halo? Maca-maca? Maca, maca. Oi. Kalau aku sih gampang aja jawabin dia tadi. Aku sih jawabnya ya Ibrani 7 ayat 11 sampai 12 aja. Apa itu isinya? Baca sendiri. Ibrani 7 ayat 11 sampai 12 itu. Begini, macam-macam. Penyebutan hari yang bernama Sabtu itu baru ada kalender Gregorian. Baru ada di kalender Julian dan kalender Gregorian. Siapa yang membuat kalender itu? Julio Caesar, dan juga disempurnakan penelitiannya oleh Gereja Katolik. Gitu loh. Nah, kau kan mengacu kepada Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama pada zaman Musa, kalender apakah yang digunakan? Itu rujukanmu. Bukan kalender yang baru ada di abad pertama atau setelah Perjanjian Lama. Karena acuanmu Perjanjian Lama. Paham nggak? Atau acuanmu adalah yang tertulis di kalender Yahudi. Nah, itu yang kau gunakan, yang saya katakan itu. Kau tunjukkan, nih kalendernya namanya ini. Nih perhitungan harinya. Nih saya kasih contoh nih, di Alkitab ada loh. Nih, di kamus Alkitab pernah baca nggak? Pakai logika kalau ngomong. Nih, di zaman Yahudi bro, itu ada disebut tahun Sabat. Jangan katakan hari Sabtu setiap tahun. Ya, tahun Sabat setiap tahun ke-7. Aman Gea. Nah, ini Di Ellen G. White pernah bikin kalender tidak? nggak pernah. Oh, Nih. alah, udahlah. Oke, Pio, saya jelasin dulu nih. Ada di sini tahun Sabat. Dikatakan setiap tahun ke-7. Nah, coba, itu perhitungan di kalender mana itu setiap tahun ke-7? Gitu loh maksudnya loh. Lalu, kita lihat nama-nama bulan atau nama-nama
hari di dalam Yahudi misalnya. Kamu buka Alkitabmu, kamu pakai Alkitab mana sih? Kok kamu Ya, sampai sih? dia Unitarian, dia saksi Jehovah. Oh, Tuhan. pantes. Oh, ya. Bidat pula di sana. Nah, Jadi bidat. jangan diperpanjang, sahabat itu jelas ngikut sahabat orang Yahudi, Bang. Oh, sahabat yang mana dulu menurut kalender apa? Nih persoalannya, Bro. Ini tadi saya sudah baca ya. Tahun Sabat setiap bulan ke-7. Tahun ke-7 itu pakai kalender apa? Nih ya, saya baca ya. Tahun Sabat setiap tahun ke-7 ladang dan kebun anggur tidak ditanami. Segala utang sesama Israel dihapuskan. Imamat 25 dan Ulangan 15. Ini pakai kalender apa? Sama dengan kamu mengatakan mengenai Sabat. Makanya wajib kami tanyakan di sini, itu menggunakan perhitungan yang mana? Ya, karena di dalam Yahudi itu ada sebutan bulan-bulannya. Nggak ada menggunakan bulan-bulan di dalam Gregorian atau hari-hari di dalam Gregorian, nggak ada. Ya, yang digunakan adalah bulan-bulan, ya. Kalau yang Anda maksud adalah ini pakai kalender apa perhitungannya? Sabat juga disebut tanda perjanjian Tuhan, Keluaran 31. Ya. Oke, nah, untuk menghitung, kalau Anda mengatakan itu hari Sabtu, kalender hari Sabtu itu baru ada dalam perhitungan Gregorian. Bahkan bulan, Bro, itu tadinya hanya 10 bulan 1 tahun, ditambahkan 2. Kalau nggak salah, bulan Januari dan Juli atau Juni. Akhirnya kegeser ke atas. Nanti silakan dipelajari itu. Sebelumnya 10 bulan, bukan 12 bulan. Dan itu terjadi bukan di zaman. Oke. Sudah ketemu belum? Sahabat Yahudi. Jadi jangan asal oh, sesuai dengan ini dicocokkan, sesuai dengan ini dicocokkan. Gak ada kayak gitu. Ya. Tuh, ada hari-hari raya juga. Ya kan, hari raya persiapan, ya kan? Nih, saya bantu kamu ya. Nih. Saya bantu kamu ya. Nama hari dalam kalender Yahudi, ya. Itu sama dengan, Bro, sama dengan kau bertanya kepada orang Islam menggunakan kalender Hijriyah. Ya. Itu perhitungannya beda. Hijriyah. Ya. Nih ya. Hari pertama namanya Yom Rishon. Hari kedua namanya Yom Sheni. Hari keenam namanya Yom Shishi. Coba. Di mana kamu cocokkan itu hari Sabtu? Yom Shlishi, Yom Akad. Waduh, sama kayak Muslim katanya, Bang. Dan katanya sama kayak Muslim dan. Wih, baca mak, naiklah kau buat LNG. Udaranya cuma typing. Shalom, Oh iya, shalom, Sion. shalom bang, dengar suara saya kah bang? Iya, dengar Sion. Bang, ini saya mau bertanya bang, saya Kristen Protestan bang. Dari Dari gereja gereja mana? mana? Saya dari gereja GPDI bang. GPDI. Amina, GPDI. Aku nggak paham lagi, terlalu banyak nama-nama ini. PDI itu lebih dulu sebelum GBI. Jadi GBI itu pisahan dari GPDI. Gereja Pentakosta juga. Bedanya gitu. Ya, lanjut, Sion. Kayaknya aku mau tanya tentang ini apa? 10 hukum Taurat itu lah kak. Di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 itu loh.
Ya, terus? Kalau yang saya lihat itu, kenapa ya di puji syukur Katolik yang 10 hukum Taurat itu, kok pas yang pertamanya berubah itu? Alasan kuatnya apa sehingga berubah tuh? Alasan kuatnya adalah orang-orang Protestan juga masih menggunakan dari yang dituliskan sama dua tokoh penting untuk membuat 10, merunutkan 10 perintah Allah. Itu Agustinus dengan apa? Siapa lagi, Pio, satunya? Regen. Origen, begitu. Jadi ada dua, Agustinus dan Origen. Sedangkan kami menggunakannya Agustinus. Nah, ini juga untuk ilmu baru ya, untuk teman-teman Protestan. 10 perintah itu dirunutkan atau diangkakan itu oleh dua bapak gereja kita. Dari Katolik loh ya. Yaitu siapa? Agustinus dengan Origenes. Ya, walaupun Origenes bukan bapak gereja ini ya, gitu. Tapi salah satu tokoh gitu yang merunutkan itu. Nah, kami menggunakan dari Agustinus. Itu begitu, Sion. Berarti Kalau kan, saudara bertanya kok ada perubahan, itu tidak berubah, Bang. Justru itu merangkum berhala di perjanjian baru dan perjanjian lama. oh iya Bang, aku ya mungkin itu maksudnya Abang, mungkin yang aku lihat tuh gini Bang. Kalau yang di puji syukur itu kan tulisannya yang pertama itu kan jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu gitu kan. Ya, berhala itu apakah hanya patung yang dijadikan Tuhan, Pak? Sabar, Menurut Bang. perjanjian baru. Kan yang poin pertama di Katolik ke Bang gitu loh. Iya, saya jelaskan ke Bapak bahwa itu merangkum perjanjian baru, Pak. Oh gitu. Sekarang saya tanya, di perjanjian baru itu berhala apa kata Rasul Paulus? Enggak, maksudnya saya begini, aku kan pengen tanya di Katolik. Sudah dijawab, Pak. Yang Bapak tanya itu karena ada dua yang memberi nomor. Ya berarti maksudnya yang di Kalian menggunakan yang punya Origen, kami menggunakan yang Agustinus. ya aku ngerti kalau Abang ngomong begitu. Maksudnya gini Bang. Kan poinnya aku udah bacakan itu tadi versi puji syukur Katolik kan gitu. Iya, versi puji syukur itu merangkum perjanjian baru, Pak. Makanya ditulis berhala di bagian pertama itu. Ya maksudnya saya begini, apa saya yang salah apa gimana ya, maksudnya kan gini, kalau menurut versi Katolik begitu, kalau kita yang Protestan biasanya kita tuh urut-urutannya itu kan kita sesuaikan sama yang isi Alkitab gitu. Kalau yang isi Alkitab kan beda sama punya Abang tadi. Kalau Beda di mana, Pak? Coba Bapak tunjukkan pada saya bahwa yang punya Protestan itu adalah sesuai dengan ayat-ayat itu. Coba tunjukkan ke saya, Pak. Ada nomor-nomornya di Alkitab nggak, Pak, itu, Pak? kalau nomor 1 runut begitu nggak ada, dia kan dari ayat 1 itu kan Saya sudah beritahukan. Itu yang memberi nomor dua orang Bapak gereja, Pak. Itu nggak ada nomor di Alkitab itu, Pak. Yang memberi nomor itu Bapak gereja, Pak. oh, berarti beda ya gitu ya antara Katolik Protestan gitu ya. Karena Protestan tidak memasukkan berhala di perjanjian baru, Pak. Coba, Ini kan saya tanya Bapak, berhala di perjanjian baru apa? ini nggak ada kaitannya berhala sama perjanjian Enggak, baru. saya tanya dulu. Ini Bapak kan ngotot nih, persis tertulis di ayat itu seperti kata-kata itu, berarti di situ hanya digunakan berhala konteks perjanjian lama. Sekarang saya tanya, berhala perjanjian baru apa? Uang, Pak. Harta benda, Pak. Jam Rolex, Pak. Perpuluhan, Pak. Itu Bukan itu gitu. berhala itu. Maksudnya gini Bang. Memperkaya diri, mamon. Memang Abang juga punya perjanjian lama. Tolong waktu bentar lah Bang. Kalau Abang juga punya perjanjian lama kan harusnya kan kita kan sama-sama pakai Alkitab gitu. Kalau punya- Alkitabnya beda, Pak. di Alkitab Punya kamu kan sudah dibuang 7. Jangan- Sudah dilabeli jerami 4 kitab perjanjian baru oleh Martin Luther. ya biarlah aku ngomong dulu lah Bang. Loh, saya jelaskan ke Abang lah. Kalau menyamakan ya beda lah. Iya gitu. Maksudnya aku jelaskan poin Abang yang versi Katolik itu. Sudah dijelaskan Pak Sion, kami menggunakan dari Agustinus. Urutan-urutan itu dibuat oleh Agustinus. Kalau ditanya kenapa Diulang-ulang. bikin Mina, memang orang-orang Yahudi pun tidak merunutkan 10 perintah. Begitu. Dan membuat ini disebut 10, itu dari siapa? Gereja Katolik. Yang membuat judulnya, perikopnya siapa? Uskup dari Gereja Katolik Pak Sion. Orang Katolik yang membuat itu. Kalian kan Iya. hanya pakai doang. Kalau mau plek-ketiplek di dalam kitab suci, kita hitung dari ayat kedua sampai ayat yang ke 17 itu udah berapa?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Berarti kalau di Alkitab Abang Begitu. Kalau dibikin kayak sesuai dengan plek ketiplek di sini ya 16. Tapi 17 karena ya, yang membuat kata 10 di sini, 10 perintah di sini, itu uskup Katolik merujuk dari siapa? Uskup kami, Santo Agustinus. Jadi 10 perintah dirunutkan gitu loh, dijadikan satu. Mana satu perintah yang memang berkorelasi. Dilihat, akulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan tempat perbudakan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung, sampai di ayat kelima. Sampai di ayat ke-6 tuh. Oh, berarti di sini merujuk kepada Allah tidak mau ada ilah lain, ada atau berhala lain yang di hadapannya. Makanya di pertama dikatakan apa? Jangan ada berhala kan? Itu yang tadi kita lihat. Oh, ternyata ada perintahnya ini loh. Perintah pertamanya ini, baru nanti ada perintah berikutnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, seterusnya sampai 10. Itu dirunutkan oleh siapa? Dua tokoh besar tadi, Agustinus dengan Origenes atau Origens. Origenes dengan Santo Agustinus yang membuatnya 10 perintah jadinya. Nah, uskup ketika membaca tulisan dari Origenes dan juga Santo Agustinus akhirnya membuat perikop ke 10 firman. Begitu. Karena memang ada di penyebutan. Nah, ada Protestan yang ngomong seperti ini. Kan ada di beberapa beberapa ayat di kitab-kitab Perjanjian Lama memang tertulis kok ke 10 firman. Iya, dikatakan ke 10 firman, tapi itu dari mana doktrinnya pertama kali? Kalau bukan dari gereja yang menyatakan itu 10 perintah, sehingga dalam penerjemahannya memang harus mengikuti dari gereja. Emangnya Yahudi menyebutkan 10 perintah itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Di dalam liturgi, bahkan di dalam pembacaan sinagoga. Never. Hanya gereja Katolik yang menyatakan ini 10 perintah, ini dirunutkan, ini dilihat. Kalau mau dikatakan harus plek ketiplek dong Mina loh. Kalau plek ketiplek ya 16 ayat dong, 16 perintah dong. Begitu. Begitu ya Pak ya, Pak Sion, paham ya? Biar bisa tahu nih sejarahnya kenapa disebut ke 10 firman, siapa yang membuatnya, dan ini perikopnya ini 10 perintah ini diambil dari mana? Oh, ternyata dari pemahaman Katolik, dari uskup Katolik yang disahkan oleh Paus Katolik. Sehingga sebenarnya kami Protestan ini masih menggunakan apa yang sudah dibuat sama gereja Katolik. That's it. Clear. Yang memberikan ayat dan pasal itu uskup Melanchthon, Pak. Sebelumnya nggak ada ayat sama pasal itu. Jadi kalau Bapak mau ngomong, oh itu kan ayatnya begini. Sebelum itu nggak ada ayat, nggak ada pasal. Di abad ke-15, uskup Melanchthon dari Inggris yang kasih. Jadi kalau tidak tahu sejarah, ya Stephen Langton namanya. Stephen Langton. Uskup Stephen Langton itu yang memberikan pasal, memberikan nomor. Ya, nomor pasal atau ayat itu yang memberikan. Jadi Protestan itu tidak tahu sejarah, ngomong seenaknya. Dan Kardinal Hugo, seorang Dominikan, biarawan Dominikan. Dua itu, Stephen Langton sama Kardinal de Hugo. Begitu. Bapak tahu nggak Pak, kalau sebenarnya Lutheran aja menggunakan 10 perintah Allahnya aja versi Agustinus loh. berarti keluarannya di kitabnya Abang tuh beda Bang gitu ya Bang, isinya. Maksudnya gimana? Nggak masuk gua, percuma aku jelasinnya ya. Gini loh, kakak udah jelaskan kan tadi yang punya urutan Katolik itu kan. Pak, saya tanya, Protestan itu ada abad keberapa sih Pak? Bang, kalau Abang tanya begitu Enggak, sebentar. Untuk membuktikan omongan Bapak, keluaran kitab suci kami beda itu, saya tanya Bapak dulu. Protestan itu ada abad keberapa? Bang, kalau Abang tanya begitu tuh Pak, kalau Anda bertanya kami jawab. Giliran kami tanya balik, kenapa Anda nolak? Tinggal dijawab. Protestan itu ada abad keberapa? Coba dijawab dulu. Karena imam Katolik yang heresi nanti yang membawa kitab itu ke kalian. Jadi jangan laga-lagaan, oh keluaran kitab Katolik itu beda ya Bang. Jangan gaya-gayaan. Martin Luther itu imam Katolik yang membelot. Romo Katolik dia, Agustinian dia. Karena dia biarawan Agustinian, makanya anaknya dia.
Iya. Nah, coba Bapak jawab dulu. Tadi kan sudah dijawab Anda, sekarang kita gantian. Saya tanya, Protestan itu berdiri abad keberapa, Pak? Atau aliran Bapak itu berdiri tahun berapa? Itu saja dulu. Bang, aku hanya pengen pastikan aja bang, keluarannya abang tuh bunyinya sama nggak sama yang punya Protestan gitu loh, gitu aja wes. Sekarang saya tanya Bapak. Oke, masih ke ayat itu. Sekarang saya tanya Bapak. Di ayat keluaran itu, apakah perempuan sama dengan harta? Bang, nggak usah terlalu jauh. Bang. Kita masih bahas itu. Kita masih bahas 10 itu. Saya tanya, apakah perempuan sama dengan harta? Karena Protestan menyamakan soalnya. Aku hanya ingin memastikan aja bang. Pak, sebentar. Bapak akan memastikan nomornya. Saya pastikan nomor Bapak juga. Sekarang saya tanya. Di 10 perintah Allah, kenapa Protestan menyamakan perempuan dengan harta benda, Pak? Abang ini terlalu jauh. Padahal aku pengen tanya simpel tuh loh bang. Aku kan udah nyambung. Sudah dijawab pertanyaanmu. Gantian. Ya. Pertanyaanmu sudah dijawab. Sekarang gantian. Di Protestan 10 perintah Allah, di nomor 10 kenapa disamakan wanita dengan sapi, kambing? Kenapa? Kalau memang di tempatnya abang tuh tulisnya lalu Allah mengucapkan segala firman, ya sudah titik aja gitu. Kalau kami memisahkan perempuan dan kambing, Pak. Kenapa di Protestan disamakan kambing dan perempuan, jelas. Pak? Intinya kalian nggak mau Nih, Pak, saya baca ini ya. Nih, sebentar, Pak. Saya tunjukkan bahwa orang Protestan menyamakan perempuan dengan kambing. Sementara Santo Agustinus di dalam 10 perintah Allah Katolik itu membedakan, ya. Ini membedakan, dia berikan nomor 9 perempuan, ya, nomor 10 kambing dan lain sebagainya. Oke, kita lihat 10 perintah Allah versinya Protestan. Ya. Tadi kami sudah menjawab Anda, pemberi nomor itu adalah tokoh-tokoh Katolik. Ingat, yang memberi nomor bukan Protestan, yang memberi ayat dan pasal bukan Protestan. Itu harus Anda catat. Kalian kan nggak tahu itu sejarahnya seperti apa. Nah, gini kan kalau faktanya dibuka kan lari. Tapi nggak apa-apa, saya berikan pengajaran yang komentar di bawah. Kenapa saya memotong omongan dia? Karena dia ngedabrus. Nggak dibiarkan ngedabrus di sini. Ngomong di sini tuh pakai fakta. Nih ya, saya tunjukkan. Mina sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Masih saja ditanya balik lagi. Oh, samakah ini? Makanya saya tanya, apakah Protestan merangkum berhala di Perjanjian Baru dan berhala di Perjanjian Lama? Kalau hanya di Perjanjian Lama, mereka akan fokus kepada kata patung, teman-teman. Padahal sudah direvisi di dalam TB2 menjadi berhala. Coba dicek TB2. Nih, teman-teman ya. Nih, kita lihat. 10 perintah Allah menurut Agustinus, ini saya baca ya. Santo Agustinus yang diikuti oleh gereja Katolik. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya, ini di dalam puji syukur dipersingkat, tetapi mencakup isinya secara utuh. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nomor 9 guys, nih nomor 9. Santo Agustinus di ayat 17a, dia membedakan dengan ayat 17b. Makanya di Katolik nomor 9 itu jangan mengingini istri sesamamu. Coba cek sekarang. Nomor 9 di dalam gereja Katolik, jangan mengingini istri sesamamu. Dipisahkan dengan nomor 10, jangan mengingini hak milik sesamamu. Itu tadi yang saya katakan, kenapa perempuan disamakan dengan kambing. Nih, yang punya Protestan. Saya tunjukkan. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Kalau di dalam ayat, itu panjang teman-teman. Disebut kambing, domba. Itu yang saya tanya tadi, kenapa kok disamakan perempuan dengan kambing? Justru Santo Agustinus memikirkan hal itu. Kenapa? Harus dipisah dong. Karena istri sama kambing tidak sama. Ya. Oke, dia bertanya, mengapa tidak persis dengan ayat itu? Karena di dalam gereja Katolik menyatukan pengertian berhala yang ada di Perjanjian Lama dengan yang di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru, berhala itu selalu merujuk kepada mamon, uang, hawa nafsu,
keserakahan. Itu. Terus Mina sudah menjawab berkali-kali siapa yang memberi nomor 10 perintah Allah, diulang-ulang. Dua orang itu adalah tokoh gereja Katolik, teman-teman. Santo Agustinus dan Origen. Walaupun Origen di akhir hidupnya dia mengikuti aliran sesat. Ya. Itu. Makanya kita tidak biarkan dia ngomong sembarangan. Karena apa? Kita sudah memberitahukan sejarahnya. Harusnya orang itu nggak ngeyel. Justru pengen tahu. Oh terus gimana? Terus gimana? Dan tadi saya sudah bilang, pasal dan ayat itu baru ada di abad ke-15-an, teman-teman. Dibuat oleh Uskup Stephen Langton. Dan ada uskup-uskup lainnya. Kenapa waktu itu dibuat? Untuk kepentingan liturgi supaya mudah mengingat. Itu asalnya. Manuskripnya ada, ayatnya nggak ada. Atau penemuan-penemuan itu ada ayatnya, nggak ada. Itu mah hanya seperti kertas lalu ada tulisan sembarang di situ. Nih saya kasih contoh kayak gini nih. Papirus. Coba kamu lihat ayatnya ada nggak? Apalagi nomor lagi. Nih kita lihat nih ya contohnya nih. Contoh sederhana aja. Ntar saya kasih lihat. Nih, ada ayatnya nih, papirus ini. Mana ayatnya? Gak ada ayatnya ini. Coba lihat. Ya. Tuh, surat apa ini? Surat resmi yang ditulis dengan papirus abad ketiga. Coba kita lihat ya, papirus Injil Matius misalnya. Ya, coba ya. Gak ada ayat. Tadinya gak ada ayat. Papirus Injil Matius. Pertanyaannya kan yang memberi ayat siapa? Salah satu orang yang saya sebut tadi. Stephen Langton, uskup di Inggris. Coba, nih ya, ditemukan seperti ini, guys. Dan kau bayangkan bahwa itu sudah ada sejak awal ayatnya. Itu adalah sesuatu pengajaran yang sangat ngawur. Ya, oke, papirus P86 misalnya. Coba kita lihat. Ada ayatnya? Mana ayatnya? Ada? Nggak ada kan ayatnya kan? Coba. Iya, belakangan itu yang memberikan para uskup Katolik. Sama dengan 10 perintah Allah. Dua tokoh yang disebut Mina tadi. Jadi jangan GR dulu dari sononya sudah ada ayat. Itu kitab gedebuk kali. Silakan teman-teman. Udahlah kalian Protestan. Udah gue bilang belajar. Jangan anti sejarah. Karena Alkitab saja tidak cukup untuk kalian. Yang pertama begini. Otak kalian aja tidak rapi. Konstruk berpikir kalian saja tidak rapi. Begitu. Terus kalian masih mau menganggap Alkitab sebagai sumber primer. Begitu. Sola Scriptura, begitu. Itu udah dibantah sama Yesus. Enggak, tidak. Karena harus pelajari juga. Sejarah pengkanonan Alkitab. Kalian itu cuma penikmat saja. Kalian itu penikmat. Muncul abad ke-16, muncul abad ke-20, muncul tahun 2013 sampai 2015, langsung protes sana sini. Nah, gitu. Padahal yang membuat Alkitab siapa? Orang Katolik. Muncul kalian abad 16, 20 dan lain-lain, kalian protes. Apalah kalian ini? Protes pun kalau pakai otak ya bisa lah, tapi ini nggak pakai otak. Bagaimana ceritanya kalian hidup? Aduh, susah kali hidup seperti kalian ini. Pak Masio. Soalnya mereka lupa ini bang, lupa Matius 28, 19, 20. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yes, mereka cuma jadi pengikut, tidak jadi murid. Semua kitab ya kita semua gereja. Kalian itu bukan gereja, jangan halu. Hei Protestan, kalian bukan gereja. Kalian itu komunitas gerejawi. Jangan halu kalian Protestan. Halu terus pikiran kalian ini, halu terus di otak kalian ini. Kalian cuma komunitas gerejawi. Yang gereja itu yang masih punya mata rantai apostolik. Paham? Jangan halu. Kalian itu ormas kalian.
Paman Pio, kenapa teman-teman, kenapa saya potong-potong dia tadi ngomong? Mina itu sudah jelas dari awal menjelaskannya. Jadi orang bertanya tadi itu kan kenapa berbeda ini. Sudah jelas. Dua bapak gereja yang merumuskan itu. Itu sudah jelas sebenarnya. Harusnya dia kan penasaran nih, pengen tahu gue gitu. Ini orang bertanya malah dia berpolemik kan. Dia mau apa, dia puter kemana. Ya pantaslah orang akan memotong, karena apa? Sudah jelas-jelas kita jelaskan. Ini adalah penomoran dari bapak gereja, sampai saya tambah. Yang memberi pasal dan ayat itu adalah Uskup Stephen Langton. Coba, apa ada di sejarah Protestan menjelaskan itu? Nggak mungkin mereka. Nggak mungkin, makanya ketika dijawab seperti ini malah ngeyel. Apa kau kira itu kitab suci gedebuk? Udah ada tulisannya, udah ada ayatnya? Enggak lah. Kamu belajar sejarah dari dulu. langit. Betul, Paman. Mereka mengolok-olok di room sebelah. Oh berbeda. Katolik membuat berbeda, Katolik. Itu karena pengetahuannya nol. Saya ulangi lagi, nol. Besar lagi. Mereka nggak tahu sejarahnya. Emang ada di Alkitab pakai nomor? Tadi Mina bilang, Pio bilang, kalau dikasih nomor satu ayat, itu ada 17 loh itu. Bahkan lebih. Ya kan? Kasih nomor mulai dari ayat 1 sampai 17. Ya 17 bukan 10. Ya kan? Dekalog. Bagaimana ceritanya? Nah itu dia masalahnya. Jadi kalau saudara Protestan di sini benar-benar tidak tahu, jangan berpolemik. Ada loh yang di YouTube sampai dia marahi saya loh. Coba, jangan dipotong dulu. Gimana nggak dipotong? Udah dijelasin. Ngeyel. Sampai dia unsubscribe saya loh. Dia bilang dia ngaku Katolik. Saya Katolik, saya nggak suka dengan DGS. Ya nggak apa-apa. Saya ngajarin orang kalau sudah dijelaskan dengan benar, dengan baik, berpolemik. Ya, masa dipertahankan dia berpolemik? Kita jelasin dong sesuai sejarah, sesuai dengan apa yang diajarkan dalam iman. Paman DGA ada yang lucu ini. Sebelum Martin Luther kita sama guru, kita sama. Cuman guru-guru kami pisah ya karena bidat. Lah iya. Tadi kenapa saya tanya tadi Pio? Protestan itu ada tahun berapa? Tujuan saya apa coba? Tujuan saya mau bilang, dua bapak gereja yang memberi nomor 10 perintah Allah, itu dua-duanya orang Katolik. Karena Martin Luther pun adanya abad ke-16. Lalu Martin Luther memilih mengikuti, di abad ke-16, mengikuti yang dibuat oleh Origen. Dan orang Katolik tetap mempertahankan Santo Agustinus. Itu pujangga gereja Katolik. Kenapa Origen tidak diikuti? Salah satu alasannya, dia mengikuti ajaran sesat di akhir hidupnya, di masa tuanya. Makanya beberapa bagian ajarannya nggak diikuti. Gitu. Ini lebih unik lagi nih. Kalian bidat, ya kita pisah lah. Hah? Yang bisa bilang bidat cuman kami. Kalian tidak punya otoritas sama sekali. Macam-macam. Imanmu tuh sudah dikutuk sama gereja Katolik jauh sebelum ada gerejamu. Pemahaman Unitarian tuh sudah dikutuk sama gereja Katolik di Konsili Toledo. Jauh sebelum adanya imanmu. Bidat. Namanya semi Arianisme di Konsili Toledo. Kamu search itu tahun berapa? Dan kamu search gerejamu tahun berapa Unitarian? Lucu, kok bisa ya bisa lah. Orang gereja Katolik lebih dulu ada sebelum kalian kok. Bahkan jauh sebelum lahirnya Martin Luther. Enggak. Aneh kau ini. Sejak kapan gereja dia bagian dari Katolik? Ya tau deh, gitu. Kau baca dulu itu pemahamanmu itu Unitarian itu sudah dikutuk sama gereja Katolik semi Arianisme di Konsili Toledo. Yang bau-baunya dari mana? Dari Arianisme, dari Arius tahun 325. Tapi lebih ekstremis lah kalau yang ini semi Arianisme. Itu kamu cari tahu lah semi Arianisme di Konsili Toledo Katolik. Jauh sebelum gerejamu. Mana sih kamu ini?
Bahkan kamu di antara Protestan saja dianggap heresi loh, dianggap sesat loh. Kita tidak menyebut pengikut Arianis. Udahlah. Kalian semua gereja Protestan 40.000 denominasi. Kalian itu cuman komunitas, tim hore-hore dari luar kalian. Hore 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 gitu. Kalian cuman itu 40.000 denominasi itu cuman apa? Cuman bidat. Komunitas gerejawi, kalian itu ormas. Kalian cuman ormas. Gereja itu cuma 4 pada mula-mula, setelah skisma besar. Gitu. Cuma 4. Karena 4 gereja ini punya mata rantai apostolik. Makanya disebut gereja. Yang tidak disebut gereja itu komunitas gerejawi itu yang tidak punya mata rantai apostolik. Malu kan kalian kan? Selama ini kalian menyembah yang tidak jelas. Iman kalian iman yang tidak jelas. Gitu. Mati masuk neraka lah, jalan tol kalian. Seperti Martin Luther. Jangan berharap purgatori, langsung jalan tol ke neraka. Begitu. Kalian bidat. Sumpah. Itu kalian masih mending kalian disebut apa? Komunitas gerejawi. Masih ada penghargaan. Masih ada penghargaan sedikit, komunitas gerejawi. Daripada gereja bidat, gereja heresi, gitu. Gereja hantu, masih mending. Begitu. Jadi jangan sosokan. Cuma 4 gereja pasca konsili Efesus. Yang pisah itu apa? Gereja non-Efesian itu gereja Asiria. Konsili Kalsedon, monofisit. Gereja Ortodoks Oriental. Baru kemudian skisma besar. Pada 154. Ortodoks Timur. Udah jelas kan? Botol. Botol. Sekali-kali kalau naik ya memberi tanggapan seperti tadi itu, kalau baru tahu, oke, saya ingin tahu gitu loh. Jadi kita pun menjelaskannya, kalau kamu minta data tadi saya berikan datanya gitu loh. Tapi kalau udah datang bertanya tapi ngeyelan, ya orang pasti potong omonganmu. Karena apa? Yang kau tanya itu keulang-ulang. Tadi tuh ngulang-ulang. Mina udah capek jelasinnya. Diulang lagi. Jadi saya perjelas ya. Jadi 10 perintah Allah itu teman-teman, bukan dari sononya sudah ada nomornya. Ya. Bukan dari sononya sudah ada ayatnya. Semua itu belakangan. Ayat belakangan adanya, pasal juga demikian. Ya, karena di manuskripnya itu nggak ada ayat. Ya. Oke. Nanti cari papirus nomor berapa juga nggak ada ayatnya. Memang belakangan. Nggak ada nomornya. Emang belakangan. 10 perintah Allah itu dikelompokkan oleh 2 tokoh besar. 1, Santo Agustinus, pujangga gereja Katolik. Dia memberi nomor 10 perintah Allah dengan memisahkan perempuan dengan harta benda. Di mana itu DGAS? Kita coba baca. Kalau orang tadi mau dengar, aku beritahukan dia. Kita baca ya. Kenapa Santo Agustinus sangat menghormati perempuan? Ya karena orang Katolik menghormati Bunda Maria ya. Nah coba misalnya kita cari ya. Ini kan di Origen ya. Di Origen dia satukan antara wanita dan harta benda. Contoh ya di ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Di sini ayatnya nyatu. Dan Origen mengikuti nyatu gitu. Nah, Santo Agustinus mempertimbangkan. Karena ini sama saja menyamakan istri, coba ya. Karena titik koma di situ teman-teman. Sama saja menyamakan istri dengan kambing. Nih, coba. Nih ya. Ini nanti dipecah oleh Santo Agustinus menjadi 2. Yang 9 menjadi jangan mengingini istri sesamamu. Yang nomor 10 jangan mengingini apa yang dimilikinya, lembu, keledai ini. Coba. Jangan mengingini rumah sesamamu, titik koma. Jangan mengingini istrinya, koma, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, koma, lembunya atau keledainya atau apapun yang pun milik sesamamu. Coba lihat. Ini lembu, ini keledai, disamain sama istri.
Santo Agustinus di penomorannya ini dia pecah 17A sendiri, 18B sendiri. Akhirnya di dalam gereja Katolik terbentuklah 10 perintah Allah itu. Nomor 9-nya jangan mengingini istri sesamamu. Nomor 10-nya jangan mengingini milik sesamamu. Ya, milik sesama itu bisa mencakup ini. Ya. Dan Santo Agustinus juga dia tidak mengambil nomor 1 tadi yang dipersoalkan. Dia tidak mengambil hanya sampai ayat 3. Dia tidak mengambil sampai ayat 3. Sementara Origen dia hanya mengambil dari 2 dan 3. Santo Agustinus mengambil dari ayat 2 sampai ayat 5. 2 sampai ayat 5. Karena apa? Konteksnya masih sama. Ya, ilah lain itu ya berhala. Ini di ayat 4. Maka Santo Agustinus mulai dari ayat 2 sampai ayat 5 itu satu ayat, satu nomor. Satu nomor. Origen dia hanya mengambil ayat 1 dan 2, itu nomor 1. Dan itu yang diikuti oleh Protestan. Gitu loh. Kalau tadi pinter orangnya ya bertanya, kita akan beritahu. Itu. Jadi jangan heran teman-teman, mengapa nanti berbeda? Karena orang yang memformulasi 10 perintah Allah itu berbeda orang yang mereka ikuti. Ya. Itu, teman-teman. Injilnya penuh tambahan, kembali ke penafsiran yang benar tentang Yahweh. Coba sebutkan mana tafsiran yang benar. Tafsiran abad 16. Coba sebutkan mana tafsiran yang benar. Yang abad keberapa? Ya, naik aja tunjukkan kepada kita paling tidak bukunya seperti apa. Coba. Contoh ya. Nih, kalau aku selalu ada bukunya kalau ngomong. Nih, contoh, kalau kamu nanya misalnya, DGAS, tolong jelaskan dong, dari versi Protestan kira-kira mereka punya tafsiran itu yang mengacu kemana ini? Ini, ada saya punya nih penulisnya nih. Dr. D.F. Walker. Ini konkordansi Alkitab. Ini yang menerbitkan siapa? Minimal kalau kamu merujuk, ada tafsir yang benar, kamu tunjukkan seperti saya ini. Ini, yang menerbitkan ini, tahun 94. Ayo, kamu naik, coba tunjukkan ke kita. Ya, seperti ini nih buku nih. Bahwa ada tafsiran yang kamu pegang seperti yang saya pegang ini. Ini selalu digunakan oleh saudara Protestan dalam menafsirkan sesuatu. Ya ampun, dia saksi Yehova. Nah memang saksi Jehovah dari tadi kak, gue bilang dia saksi Jehovah. Makanya gue bilang dia semi-Arianisme. Bidat. Ya ampun. Bidat udah bukanlah bidat lah ini. Ini pengikut iblis ini. Iya. Masa sih Pio kamu nggak mudeng? Masa sih kamu nggak mudeng ketika aku bilang dia adalah semi-Arianisme? Semi-Arianisme itu saksi Jehovah, Unitarian. Itu sudah dikutuk sama gereja Katolik jauh sebelum adanya saksi Jehovah. Bahkan teman kalian sendiri membidatkan kalian. Jelas. Sesama kalian membidatkan kalian. Aduh. Jelaskan dulu deh soal Yesus deh, coba bilang dia. Bidat. Kalian saja sendiri, kalian sama kalian aja saling membidatkan. Aduh Tuhan. Udah. Stres aku. Kupikir apa dari tadinya bidat, ternyata bidat di atas bidat. Bidat Tio, kuadrat. satu-satunya yang ngaku Kristen tapi dia pemahaman Unitarian ya saksi Jehovah, Pio. Siapa lagi? Ya juga. Aduh, baru. Aja palsu, macam Bible-mu palsu. Aduh. Udahlah, carilah jemaah yang lain. Kalian kalau mau rekrut sesama Protestan itu kan botol-botol semua itu. Gue pernah sama Charles nih diskusi live langsung telah buka sama mereka. Macam-macam Alkitabmu kan ini kan. Nih, kalau kamu naik saya bisa diskusi dengan kamu. Ini Alkitabmu kan? Saksi Jehovah itu Islam versi Protestan. Nih,
Ini kitab suci Saksi Yehova, teman-teman. Kitab suci terjemahan dunia baru. Tahu nggak? Tahu nggak mereka mengatakan Yesus seperti apa? Kita baca. Biar pinter juga orang yang komentar di bawah. Yesus aja dikatakan ciptaan loh, lebih rendah dari Bapa loh. Bidat, astaga Nih, Tuhan. oke. Kita baca sama-sama ya. Ini Alkitab Saksi Yehova. Jangan kira kita tidak tahu itu Saksi Yehova apa. Nah, kemana kau? Jangan lari ya. Ini kitab Saksi Yehova ini. Nih, coba dibaca teman-teman. Pada mulanya, yang di bawah dibaca, coba itu. Pada mulanya firman itu ada, dan firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah suatu Allah. Jadi Allahnya ada berapa? Loh, suatu Allah. Nah, Loh. Allahnya ada berapa? Itu Politis. Antikris. pemahamannya Plotinus Neoplatonik yang mengatakan emergency. Aduh, Firman suatu Allah. Naiklah macam. antikristus ini mah. Antikristus ini. Fix, Oh, jelas. fix antikristus. Nih, ada Allah kitab di kecil. saya loh. Allah kecil Paman Gea, Allah kecil. Allah kecil. Dengarlah itu, Allah kecil. Allah kecil. Aduh, ada Allah besar, ada Allah kecil ya Tuhan. Aduh, udahlah, kalian itu antikris, itulah kalian. Antikristus kalian. Aduh. Paman Gea silahkan Paman Gea, itu Allah kecil. Iya. Kalau kamu mau belajar, saya justru mau ajari kamu Saksi Yehova loh. Ini buku-buku Saksi Yehova loh. Nih. Ini buku Saksi Yehova, bro. Nih. Saya sering berdebat dulu dengan Saksi Yehova karena saya mahasiswa sering didatangi soalnya. Cama, kamu bukan Kristen bro, sorry aja ya, bukan Kristen Terus kamu. nama Kristen, najis aku disamakan sama kau. Sama Kristen, najis disamakan buku sama Saksi kalian Yehova. Kristus. Ayo naik, bro. Kita bedah bukunya Saksi Yehova. Nih, Naik aja macam nggak apa-apa, kita diskusi sini. naik aja nggak apa-apa. Nih, ada buku-bukunya di sini. Jadi aku ngomong sama kamu, berarti aku ada basicnya sedikit. Coba naik. Sini naik, kalau kau naik berarti kita jadi saudara. Cepat sini naik. Paman Gea, kelemahan Saksi Yehova aku kasih unjuk aja satu ya. Mereka nggak pernah bisa jawab teofani Allah karena mereka nggak percaya teofani Allah. Udah itu. Hah? Silahkan pelajari ya Tuhan. Kau mau ajak si Paman Gea jadi antikristus seperti kalian? Nggak bisa lah, naiklah kalau kayak gitu. Ada lagi siapa yang tulisan Alwi, apa nih Islam, pergi aja nih. Aduh. Sudahlah. Kalian memang waduh antikristus sejati. Luar biasa kalian ini. Waduh. Luar biasa kalian ini. Tak apalah kalian ini. Makanya aku bilang Protestan. Aduh, gimana lagi ya? Macam. Ya. Saya itu punya saudara yang saksi Jehovah, ya kan? Dulu semasa saya Protestan, saya itu sering banget diinjili setiap hari, Pio. Kau yakin lah itu nggak ada kerjaan kan mereka itu setiap sore datang? Astaga. Pagi siang malah. Aku dari pulang sekolah gitu kan. Udah di depan pintu mereka, Mina. Sampai segitunya loh. Kegiatan apa lah orang-orang saksi Jehovah ini nggak jelas banget, Katanya ya kan? itu bagian dari panggilan, Mina. Nah, panggilan tuh pakai HP lah. Panggilan mau saya datang ke rumah orang, ngeror itu namanya, bukan panggilan. Itu kan. Terus sampai aku udah jadi Katolik, Pio. Jadi Katolik.
dia datang kan, dia kan nggak tahu, mereka kan nggak tahu kalau aku jadi Katolik kan Pio, nggak tahu kan mereka. Nah, sampai akhirnya aku bilang begini, maaf aku sudah jadi Katolik, aku bilang gitu kan. Oh kalau gitu mintalah nomornya, begitu kan, mintalah nomornya katanya gitu. Ya sudah, aku kasihlah nomornya kan, aku kasih nomor WA aku Pio, aku kasih. Sampai saat ini aku nggak pernah di WA sama mereka, nggak pernah. Sebegitu takutnya sama orang Katolik dia. Iya. Aku ajak dong. Pernah gue sama Charles di Starbucks berempat, dia pemimpin satu sama anak buahnya. Pertama anak buah suruh maju, begitu nggak bisa jawab, yang pemimpin langsung bilang udah ya kita selesaikan dulu sekali ini ya, katanya. Selesai ya, udah 2 jam itu. Nggak berani mereka jawab lagi, takut anak muridnya ini lepas. Betul. Bahkan setelah dari mereka datang itu kan, gitu. Saya bilang begini kan, ketemu sama mereka lagi kan. Kenapa nggak ngubungin saya? Saya padahal mau ngajak diskusi Alkitab loh. Bilang gitu Pio. Kau bayangkan itu? Gue ajakin lagi nggak berani. Ini WA gue kasih lihat ntar. Ya betul-betul aja lah kalian ini. Aduh. Noelnya mana Kak Mina? Berarti berapa nanti saya datang? Yoga. Astaga. Najis. Kamu tuh sudah dibidatkan sama kamu tuh sudah dikutuk sama gereja Katolik, tahu pemahamanmu itu? Makanya PR kamu tuh cari tahu semi-arianisme yang sudah dikutuk oleh Konsili Toledo Katolik. Ya itu pemahamannya persis sekali dengan yang kamu pahami. Gitu loh. Panggilan. Jadi makanya kamu tuh cari tahu dulu. Ya, cari tahu dulu. Maksudnya kau dapat panggilan alam, pi berak kau kalau belum berak. Itu panggilan alam loh, maksudnya panggilan apa ya? Pergi berak sana. Ih. Panggilan tuh jadi antikristus najis. Panggilan tuh jadi Kalau antikristus. namanya panggilan sini naik ke atas diskusi. Tuh Ya injililah kami cepat. Nah ya, aku sudah mulai ini nih cepat. Iya, Naik injili kami. Iya. Naik injili kami, siapa tahu kami masuk saksi Yehova cepat. Ngapain buka website itu juga ya, udah punya bukunya langsung kok. Sini naik lah. Takut. Paman De Gea udah punya buku. Sini naik injili kami. Katanya. Bagaimana itu Yesus besar, Tuhan apa? Allah besar, Allah kecil. Coba naiklah injili kami. Cepat sini naik. Gak apa-apa loh. Tidak menggigit kami. Naik injili kami. Yesus besar, Yesus kecil. Allah besar, Allah kecil sini. Ini kan ajaran saksi Yehova ini kan mengajarkan tidak ada neraka. Mengajarkan Yesus itu ciptaan sama dengan malaikat Mikael, ya kan? Gitu. Yo, ada tamu bro.